Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tip bagaimana cara mengobati atau mengatasi asam urat di kaki ya, terutama di kaki, mata kaki ya, sampai ke betis. Caranya cukup mudah. Kita hanya melakukan beberapa tekanan di bagian titik tertentu agar asam urat kita sembuh dan terasa ringan ya. Cuman satu pesan saya, kalau asam urat sampai membuat kaki kita bengkak, maka di tempat area atau kawasan yang bengkak itu jangan dilakukan pemijatan ya. Sebab kalau tidak begitu paham nanti akan berakibat kurang bagus ya. Oke, bagaimana cara melakukan pengobatan atau mengobati asam urat yang kita rasakan? Mari kita lihat bagaimana caranya. Jika kita terkena asam urat pada kaki ya, pada kaki terutama betis mata kaki ya, itu biasanya menyebabkan kita tuh susah beraktivitas ya, karena asam urat lumayan sakit dan lumayan mengganggu ya. Cara pertama yang harus kita lakukan jika kita terkena asam urat di bagian mata kaki ya, bagian mata kaki itu, maka kita lakukan di sini ya. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan ini di sini. Ini di sini kita lakukan penekanan seperti ini. Ini kita lakukan sampai terasa ringan ya, sampai benar terasa ringan, rasa sakitnya berkurang. Setelah itu kita bisa melakukan di bagian sini ya, bagian ini hampir sama seperti kita menghilangkan asam urat atau mengobati asam urat di ibu jari ya, atau jempol kaki. Cuman ini harus di atas ini ya, di atas mata kaki, posisinya di atas mata kaki ya, di atas mata kaki sini. Ini kita lakukan penekanan seperti ini, tarik. Tarik ini rasanya akan tembus ke sini ya. Rasanya tembus ini dan menjalar sampai di sini biasanya ya. Kita lakukan penarikan seperti ini. Ini juga bisa kita lakukan sampai berkurang rasa nyeri ya. Sebab ini sedikit rada nyeri ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita lakukan di sebaliknya ya, di sebaliknya di sini ya. Ini di sini. Ini di sini, tepatnya saat di belakang mata kaki ya, di sini. Ini juga sama, kita lakukan penarikan seperti ini. Cukup menggunakan hanya satu jari ya, tidak perlu menggunakan 3 atau 4 jari, hanya cukup satu jari saja ya. Nah, ini seperti ini kita lakukan, dan posisi melakukan kita memijat itu sama seperti saat saya sekarang ini memberikan contoh ya. Posisi kaki dilipat seperti ini ya, agar rasanya lebih cepat menjalar ya. Ini jika kita melakukan penekanan di sini, ini biasanya rasanya akan tembus sampai kemari ya, tembus sampai kemari rasanya ya. Ini tembus di sini. Di sini kita melakukan pemijatan seperti ini. Ini rasanya sampai kemari ya, sampai ke lutut ya, lutut bagian atas sampai di sini rasanya ya. Ini juga kita lakukan sampai berkurang rasa nyerinya ya. Tapi sebelumnya kita boleh meraba atau mencarinya terlebih dahulu ya, agar kita ketemu rasa nyerinya ya. Tapi jika kita melakukan di samping tulang mata kaki di sini kita lakukan, maka ini akan terasa ya, langsung terasa nyeri ya. Setelah kita melakukan di sini, maka kita bisa melakukan di bagian depan ya, bagian depan, tepatnya di sini ya, ini di sini. Ini bawah lutut, dan di sini ini kita lakukan penekanan seperti ini saja, tekan dan geser, tekan dan sorong ke bawah seperti ini. Ini juga rasanya akan tembus sampai ke mata kaki, bahkan sampai ke jari kelingking ya, sampai ke jari kelingking ya, sampai ke jari kelingking dan jari nomor 2 dari kelingking. Di saat kita melakukan penekanan seperti ini, dia rasanya akan tembus sampai ke mata kaki dan ke jari kelingking ya, akan seperti kena setrum ya. Ini kita lakukan sampai berkurang rasa nyerinya. Kemudian di sini ya, tadi di sini ini hanya bergeser sedikit saja ya, bergeser sedikit saja. Ini kita menemukan otot ini di bawah lutut, ini bawah tulang lutut, ini kita menemukan otot ini. Ini kita lakukan seperti ini, cukup menggunakan satu jari ya, hanya satu jari. Kita lakukan seperti ini. Setelah itu kita melakukan di sini ya. Nah ini cukup kita melakukan penekanan seperti ini saja sudah lumayan sakit ya. Tapi sebelumnya kita cari dulu terlebih dahulu, kita cari seperti ini. Nanti di sini ini tulang bulat, agak bulat seperti ini ya. Terus ini tulang lurus. Di samping tulang inilah.
di samping antara tulang yang bulat ini dan tulang yang lurus dari tulang mata kaki atau betis, tulang bagian depan ya di sini ya. Ini kita lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan seperti ini, kemudian di sini ya, ini tepatnya di tulang ya, di tulang yang menuju ke ibu jari ya. Ini cukup kita lakukan seperti ini saja, boleh dengan menggunakan 2 jari. Lakukan seperti ini sampai ke mata kaki ya. Lakukan seperti ini. Ini cara pemijatannya harus kita lakukan secara rutin ya, pagi dan malam hari sebelum tidur ya, terutama malam hari sebelum tidur. Di saat kita melakukan pengobatan atau penyembuhan atau cara mengatasi asam urat itu, hindari makanan seperti daging, ayam, kacang-kacangan, dan hindari makan yang mengandung lemak tinggi ya, atau makan santan yang terlalu keseringan, itu hindarin ya. Lakukan seperti ini. Sama halnya juga seperti di sebelah sini ya, jika kita mengalami asam urat yang di sebelah kanan, itu caranya sama. Pertama harus kita lakukan penekanan di sini juga ya, di sini ya, di sini ya, ini kita lakukan seperti ini, tarik ke atas, tekan dan tarik ke atas. Kita melakukan pemijatan asam urat sendiri. Untuk tubuh sendiri itu kita melakukan bisa dengan santai ya, bahkan bisa dengan minum kopi, dengan merokok atau sebagainya ya, makan makanan ringan ya, itu bisa kita lakukan seperti ini ya. Tidak perlu harus fokus ya. Cuman yang pastinya harus rutin pagi dan malam hari sebelum tidur. Setelah kita lakukan di sini, kemudian di sini ya, sama seperti sebelah kiri saya tadi, ini di sini. Ini kita lakukan seperti ini penekanan ya. Lakukan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita cari dulu rasanya yang menjalar sampai kemari. Jika tidak kita ketemu yang menjalar sampai kemari, boleh dilakukan di sini saja ya. Ini di sini sebelum melakukan di sini saja juga boleh. Lakukan seperti ini. Setelah itu sama seperti sebelum tadi, kebalikannya di sini ya, kita lakukan seperti ini juga sama. Ini kita lakukan sampai berkurang rasa nyerinya. Kemudian setelah kita melakukan di situ, maka kita lakukan di bagian depan sini ya, ini di bagian depan sini sama seperti tadi ya. Di sini. Ini rasanya tembus sampai ke mata kaki, bahkan sampai ke jari kelingking ya. Ini di sini tembus sampai ke mata kaki dan sampai ke jari kelingking ini ya. Ini. Terus kita cari otot di sini ya. Kita sama seperti tadi. Kemudian yang di sini itu sama masing-masing kita lakukan pemijatan sampai berkurang rasa nyerinya. Setelah itu yang terakhir kita melakukan di tulang ini ya. Tulang ini kita scroll ke bawah kemari. Kita boleh menggunakan 2 jari seperti ini boleh. Seperti ini juga boleh menggunakan telapak tangan ya. Seperti ini. Oke, cukup sampai di sinilah pengertian saya bagaimana caranya mengatasi asam urat atau menyembuhkan asam urat tanpa bantuan orang lain. Kita sendiri mampu menyembuhkannya dengan memijat secara rileks, secara santai ya. Kita bisa menyembuhkan penyakit apapun yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain dan tanpa konsumsi obat. Yang pastinya jika kita ingin selalu sehat, maka jagalah pola makan dan makan teratur ya, agar yang namanya sehat selalu bersama kita, mendampingi kita kemana dan dimanapun kita berada ya. Oke, buat yang belum subscribe, saya mohon bantuannya. Tolong bantu tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini agar saya bisa lebih baik ke depan untuk berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan penyakit apapun yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain, bahkan tanpa mengonsumsi obat. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, umur panjang, dan sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan thumbnail yang ada di samping saya ini ya.